Silakan masuk. Pagi dokter. Pagi ya Pak. Silakan duduk Pak. Iya dokter. Selamat pagi Bapak. Perkenalkan saya Dr. Indian yang menjaga klinik pada pagi hari ini. Sebelumnya saya ingin meminta identitas dari Bapak. Iya. Tapi tenang saja, untuk identitasnya akan saya rahasiakan dan tidak akan saya salah gunakan. Sebelumnya dengan Bapak siapa nih Pak? Putra. Bapak Putra. Bapak Putra umurnya berapa nih? 35 tahun. 35 tahun. Alamatnya di mana? Di Banyuning. Banyuning. Pekerjaannya apa? Petani. Petani. Baik, keluhan apa nih yang bisa saya bantu? Gini dokter, saya ingin memeriksakan kondisi jantung saya dan juga ingin memperoleh surat keterangan sehat untuk nyari pekerjaan lagi. Oh, ingin mencari surat keterangan sehat dengan memeriksakan kondisi jantung. Iya. Baik, untuk memeriksakan kondisi jantung Bapak itu terdiri dari 4 pemeriksaan. Di mana pemeriksaan pertama itu ada inspeksi, kemudian palpasi, kemudian auskultasi, perkusi, dan yang terakhir itu auskultasi. Untuk pemeriksaannya itu nanti dilakukan di bed pemeriksaan. Apakah Bapak bersedia untuk dilakukan pemeriksaan tersebut? Iya, bersedia dokter. Baik, bila Bapak bersedia, silakan kita menuju ke bed pemeriksaan. Sebelumnya saya absen terlebih dahulu nih. Iya dokter. Baik Bapak, untuk pemeriksaan yang pertama saya akan melakukan inspeksi. Di mana inspeksi ini bertujuan untuk melihat dari kondisi dada Bapak, apakah adanya massa, lesi, deformitas, serta apakah adanya pulsasi. Dan aspek kedua yang dinilai yaitu berupa irama, frekuensi, serta kedalaman napas Bapak dalam melakukan pernapasan, apakah ada ketinggalan nafas atau tidak. Kemudian aspek ketiga yang dinilai yaitu nampak atau tidaknya itu skordis pada apeks kordis Bapak. Kemudian saya akan minta Bapak untuk membuka pakaian pada bagian atas Bapak. Baik, terima kasih Bapak. Untuk prosedurnya, saya akan memeriksa dari sebelah kanan Bapak dan juga dari sebelah bawah, yaitu dari arah kaki Bapak. Apakah Bapak bersedia? Iya, bersedia dokter. Baik, bila Bapak bersedia, akan saya mulai. Yang pertama saya akan menilai dari aspek dari bentuk dada Bapak. Baik, untuk nilai aspek pertama sudah saya lakukan. Ini akan saya menilai untuk aspek yang kedua dari irama, frekuensi, serta kedalaman nafas Bapak. Baik, untuk aspek yang ketiga saya akan melihat dari daerah apeks kordis Bapak, apakah apeks kordis Bapak melihat atau tidak. Baik Bapak, berdasarkan hasil pemeriksaan yang pertama yaitu inspeksi, saya tidak menemukan adanya massa, lesi, maupun deformitas dan juga pulsasi tidak saya temukan. Selanjutnya untuk frekuensi Bapak itu nafas, frekuensi irama serta usaha kedalaman nafas Bapak dalam bernafas itu normal sehingga tidak terjadi ketinggalan nafas pada dada Bapak. Dan untuk itu skordisnya pada dada skordis itu tidak nampak, jadi itu normal Pak nih. Baik, akan saya lanjutkan ke pemeriksaan kedua. Dimana pemeriksaan kedua ini merupakan palpasi, dimana palpasi ini bertujuan untuk mengetahui dari ukuran, lokasi serta amplitudo dari ictus cordis Bapak. Untuk prosedurnya saya akan melakukan penekanan dari sela iga 2 sampai dengan sela iga 5 dengan menekan 3 jari Bapak. Apakah Bapak bersedia? Iya, bersedia dokter. Jika Bapak bersedia, saya mulai. Saya akan cek terlebih dahulu dari sela iga 2 nya. Baik Bapak, berdasarkan hasil pemeriksaan palpasi tadi, saya mendapatkan hasil bahwa untuk ictus cordis Bapak berada pada sela iga 5, di mana itu normal untuk lokasinya. Kemudian untuk diameternya atau ukurannya itu tidak lebih dari 1 selaiga, jadi itu normal. Lalu untuk amplitudonya itu cepat dan lembut Pak. Selanjutnya akan saya lanjutkan ke pemeriksaan ketiga, itu perkusi.
Di mana perkusi ini merupakan pemisahan untuk menentukan dari batas jantung relatif Bapak. Mana untuk batas relatif jantungnya itu dari relatif kanan, kiri, kemudian di atas. Untuk prosedurnya saya akan melakukan pengetokan dari sela iga 2 untuk menentukan batas hepat paru terlebih dahulu. Selanjutnya baru batas jantung kiri, kemudian batas jantung atas. Pak Nggih. Iya. Apakah Pak bersedia? Iya, bersedia. Baik, bila Pak bersedia akan saya mulai. Si Pak Nggih. Akan saya mulai dari sela iga. Pada perkusi ini akan untuk menentukan lokasinya itu dari perubahan suara dari sonor Kak Bang Nggih. Iya. Baik, bila sudah ditemukan batas hepat paru, selanjutnya dinaikkan 2 jari dari batas hepat paru untuk menentukan batas jantung kanan Bapak. Nah, di sini kemudian dilakukan perkusi dari lateral ke medial. Sama hingga terjadi perubahan suara sonor peka. Baik, sudah saya dapatkan perubahan suaranya. Di sini saya dapatkan untuk batas jantung relatif kanan Bapak itu berada pada linea sternalis kanan. Nih, baik, akan saya lanjutkan ke pemeriksaan di batas jantung kiri Bapak, yaitu dengan patokan linea axillaris kiri. Untuk pemeriksaannya pada batas jantung relatif kiri itu sejajar dengan ictus cordis yang sudah saya temukan tadi. Baik, Pak. Ini sama dari lateral ke medial hingga terjadi perubahan suara di sonor kami. Baik, sudah saya dapatkan untuk batas jantung relatif kirinya itu berada pada linea sternalis kiri. Dan saya akan lakukan juga perkusi dari lateral ke medial pada sela iga keempat. Baik, untuk hasil di perkusi dari sela iga keempat itu dapatkan jarak dari linea mid clavicula itu sebesar 2 cm. Kemudian saya lanjutkan ke sela iga ketiga. Baik, untuk sela iga ketiganya dapatkan jarak 1 cm dari linea mid clavicula. Selanjutnya untuk batas dari jantung atas Bapak, batas jantung relatif atas Bapak itu dimulai dari fossa supra clavicula Bapak, di mana sama saya akan melakukan perkusi dari atas ke bawah atau cranial ke caudal sampai terjadi perubahan suara ini. Baik. Baik, sudah saya dapatkan untuk masing-masing dari batas jantungnya Pak Nggih. Untuk memastikan kembali dari ukuran atau batas-batas relatif kanan jantung Bapak, saya meminta Bapak untuk mengepalkan tangan kiri Bapak ini. Nanti akan saya arahkan menuju ke posisi-posisi yang sudah ditentukan ini. Baik, isi Pak Nggih. Baik, untuk hasilnya dapatkan untuk ukurannya itu sama dengan kepalan tangan kiri Bapak. Jadi itu normal Pak Nggih. Baik, berikutnya yaitu pemeriksaan terakhir, yaitu auskultasi. Di mana auskultasi ini bertujuan untuk mengetahui dari bunyi jantung Bapak, apakah ada bunyi jantung yang lain, dan menentukan frekuensi serta irama dari jantung Bapak. Gitu Pak Nggih. Baik, sebelumnya saya akan minta Bapak berdiri, duduk terlebih dahulu karena saya akan masang bantal untuk memposisikan kepala Bapak 30 derajat. Baik, Bapak silakan berbalik kembali. Agak benar dikit Pak. Oke, terima kasih Bapak. Sebelumnya untuk titik-titik yang akan saya lakukan auskultasi itu pada katup mitral yaitu pada ictus cordis menggunakan corong, kemudian pada katup aorta menggunakan membran dari stetoskop, kemudian pada katup tricuspidalis menggunakan corong, dan katup pulmonari menggunakan membran angin. Baik, apakah Bapak sedia? Iya, bersedia. Baik, bila Bapak sedia akan saya mulai.
Baik, untuk selanjutnya saya akan mengonsultasi pada katup presbyopidalis, yaitu pada pada antara sela iga 3 dan 4. Untuk berikutnya itu saya akan melakukan auskultasi pada katup aorta. Yang terakhir pada katup pulmonari. Baik Bapak, berdasarkan hasil auskultasi yang saya dapatkan untuk pemirsaannya itu dapatkan frekuensi dan irama jantung Bapak itu normal, yaitu sebanyak 70 kali per menit, Pak. Kemudian tidak ditemukan juga suara tambahan seperti murmur dan lainnya yang mengganggu dari bunyi jantung Bapak, itu normal juga, suaranya duk-duk seperti itu, Pak. Baik, untuk rangkaian pemeriksaannya telah selesai, Bapak bisa kembali ke meja pemeriksaan dan akan saya buatkan surat keterangan sehatnya. Mari Bapak. Sebelumnya saya akan kasih dulu dalam ini. Baik Bapak, berdasarkan rangkaian pemeriksaan tadi, untuk inspeksinya itu normal, tidak ditemukan massa, deformitas, lesi maupun pulsasi. Kemudian untuk frekuensi, irama serta usaha kedalaman bernafas itu normal juga sehingga tak terjadi perlambatan. Kemudian untuk pada pemeriksaan palpasi, di mana terus fokus Bapak itu normal pada sela iga 3 dan ukurannya juga normal, tidak lebih dari 1 sela. Amplitudenya juga normal, yaitu cepat dan lembut, Pak. Selanjutnya untuk pada perkusi, di mana pada perkusi untuk batas jantung Bapak itu normal semua, di mana untuk batas jantung kanannya itu pada linea sternalis kanan, batas jantung kirinya pada linea sternalis kiri. Kemudian dari jarak dari sela iga keempat ke linea midclavicula untuk batas jantung kirinya itu sebanyak selebar 2 cm. Kemudian untuk pada sela iga 3-nya dari linea midclavicula itu selebar 1 cm. Dan untuk batas jantung kanannya itu pada sela iga 2, pada batas jantung atas relatif Bapak itu pada sela iga 2. Jadi ukurannya juga sudah pas. Tadi Bapak sudah mengepalkan tangan, jadi ukuran dengan tangan kiri Bapak itu sudah pas. Untuk auskultasi didapatkan hasil juga tidak adanya suara tambahan dari bunyi jantung Bapak dan juga suara jantung Bapak duduk. Dan kemudian untuk frekuensinya normal, yaitu 70 kali per menit, dan iramanya juga teratur, Pak. Itu ini akan saya buatkan untuk surat keterangannya. Ini Bapak untuk surat keterangan sehatnya. Apakah ada yang ingin ditanyakan kembali? Sudah cukup, Dokter. Baik, dengan hasil tersebut kondisi jantung Bapak normal, Pak. Semoga sukses untuk mencari pekerjaannya. Terima kasih, Dokter.